Ya, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita, Kareklong Official ya. Oke sahabat Kareklong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan keputusan ya mendukung Prabowo Subianto di Capres 2024 oleh kelompok relawan yang namanya Jokowi Mania ya. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini nama Jokowi Mania ini selalu diperbincangkan di ruang publik ya, di berbagai media ya, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial. Ya, terkait dengan yang pertama adalah GP Mania yang membubarkan diri ya, kemudian mencabut dukungan dari Ganjar Pranowo ya, kemudian berubah nama kembali menjadi Jokowi Mania. Lalu Jokowi Mania ini akhirnya mengeluarkan pernyataan yang ya menurut saya adalah merugikan Ganjar Pranowo ya. Dan hari ini Jokowi Mania secara resmi sudah menyatakan dukungannya ya, atau sudah berlabuh ke Prabowo Subianto ya. Jadi di Pilpres 2024 Jokowi Mania sudah mantap mendukung Prabowo Subianto, dan nama Jokowi Mania ini pun akan berubah menjadi Prabowo Mania. Keren ya. Oke. Sahabat Kareklong Official sekalian, di berbagai media Jokowi Mania, dalam hal ini Ketua Umum ya Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa proses menentukan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 ini memang melalui sebuah tahapan yang panjang ya, diskusi panjang antara anggota Jokowi Mania ya, dan pada akhirnya mereka harus memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ya. Dalam proses atau peristiwa dukungan Jokowi Mania kepada Prabowo Subianto ini tentu ada pro dan kontra ya di ruang publik ya. Ada yang mendukung ya, terlebih simpatisan atau Partai Gerindra ya, tentu mereka akan bersyukur, berterima kasih karena ada tambahan amunisi baru ya untuk mengumpulkan kekuatan supaya bisa bertarung ya pada pemilu 2024 ya, baik untuk kemenangan Partai Gerindra maupun kemenangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden ya. Tetapi ada juga ya, saya kira ada yang mungkin tidak setuju ya, tidak sependapat dengan pernyataan dukungannya atau deklarasi dari Jokowi Mania ke Prabowo Subianto. Ada yang menilai bahwa relawan Jokowi Mania ini adalah relawan yang hanya besar di media tetapi tidak punya basis massa yang kuat ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya mereka hanya sebatas mencari sensasi dan macam-macam. Saya kira semua itu adalah bagian dari dinamika politik ya, dan itu sah-sah saja karena kita hidup di alam demokrasi. Tidak ada yang perlu disalahkan ya, baik publik yang menilai proses ini maupun Jokowi Mania yang sedang berproses ya dalam peristiwa ini. Oke sahabat Kareklong Official sekalian, saya mau mengajak teman-teman sekalian kita menganalisis ya, apa sih dampak dari bergabungnya Jokowi Mania ini ke kubu Prabowo. Apa dampaknya untuk Prabowo Subianto ya? Saya melihat begini teman-teman sekalian. Yang pertama tentu ya, saya kira Prabowo Subianto dan Partai Gerindra pasti sangat bersyukur, berterima kasih untuk peristiwa ya, proses bergabungnya Jokowi Mania ke kubu Prabowo Subianto. Jadi ada tambahan semangat baru, ada amunisi baru ya. Kemudian yang kedua, saya kira Prabowo Subianto semakin mantap langkahnya, semakin percaya diri untuk maju di Pilpres 2024 ya. Bahkan dalam
konferensi pers setelah Jokowi Mania menyatakan dukungannya, mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo, ya Prabowo mengatakan bahwa ya sambil bercanda dia mengatakan bahwa ya dia merasa usianya lebih muda 23 tahun ya setelah mendapat dukungan dari Jokowi Mania ya. Jadi artinya bahwa Prabowo lebih percaya diri, lebih semangat lagi ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini menurut saya penting ini ya. Jadi sahabat Karel Klong Official sekalian ya, kita ketahui bahwa Jokowi Mania ini kan kelompok relawan yang sangat militan ya, mendukung Jokowi di periode pertama dan juga periode kedua ya. Bahkan dalam berbagai kesempatan ya Jokowi Mania juga sering ya menyerang ya atau mengeluarkan statement-statement keras ya terhadap Prabowo Subianto ya, baik saat bertarung bertarung melawan Jokowi maupun ketika Prabowo sudah bergabung di dalam pemerintahan Jokowi ya. Statement-statement keras itu dilontarkan oleh Jokowi Mania kepada Prabowo Subianto ya. Tetapi dengan keputusan mereka mendukung Prabowo Subianto ini, saya kira menjadi menurut saya akan mengubah persepsi publik ya yang selama ini negatif terhadap Prabowo ya, bisa terbantahkan dengan peristiwa ini. Ya dalam hal ini adalah simpatisan Jokowi ya, yang mungkin sampai saat ini belum begitu menaruh kepercayaan kepada Prabowo Subianto atau ya. Jadi saya kira dengan bergabungnya Jokowi Mania atau deklarasi dukungan Jokowi Mania terhadap Prabowo Subianto ini ya persepsi-persepsi negatif para simpatisan Jokowi terhadap Prabowo itu ya saya kira terbantahkan dengan proses atau peristiwa hari ini ya. Bahkan Jokowi Mania ya setelah mendeklarasikan Prabowo Subianto ya, mereka atau sebelum mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto ya, mereka sudah mengeluarkan statement ya di media bahwa tentu ada alasan-alasan penting bagi mereka sehingga sampai memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 ya. Saya kira ada 8 alasan ya mereka sebutkan ya di media, tetapi saya tidak perlu mengulas satu persatu alasan itu, tetapi pada intinya bahwa Jokowi Mania mengatakan bahwa Prabowo ini persis seperti Jokowi. Yang pertama adalah tanpa beban ya dalam menjalankan tugas ya. Yang kedua adalah totalitas ya, jadi mereka selalu menempatkan kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok dan golongannya. Dan itu saya kira mereka melihat bagaimana proses Prabowo ya yang merupakan rivalitas Jokowi 2 kali berturut-turut, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi, menjadi pembantu Jokowi. Dan itu saya kira konsekuensinya ya luar biasa buat Prabowo Subianto ya. Dia difitnah, dia dihina, dikatakan pengkhianat dan sebagainya. Tetapi Prabowo menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan. Jadi dia mengorbankan, menjadikan dirinya sebagai tumbal, tetapi yang penting atau menjadi tujuan utama itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi saya kira itu yang dilihat oleh Jokowi Mania ya. Kemudian yang berikut adalah menurut mereka Prabowo ini memiliki loyalitas yang tinggi ya terhadap Jokowi ya, kemudian mempunyai kemampuan diplomasi yang bagus baik secara nasional maupun internasional ya. Dan yang berikut adalah punya nyali, lalu memiliki gagasan besar untuk membangun bangsa ini. Sehingga menurut Jokowi Mania ya Prabowo adalah tokoh yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi ya. Jadi saya kira pernyataan ini ya
akan mengubah persepsi publik ya. Dalam hal ini adalah simpatisan Jokowi yang selalu negatif terhadap Prabowo Subianto, tetapi dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Jokowi mania, kemudian keputusan untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden yang akan mereka dukung di Pilpres 2024, ya saya kira akan merubah semua itu. Ya, jadi peristiwa hari ini ya, peristiwa bergabungnya Jokowi mania ke tim Prabowo Subianto ini ya, yang pertama adalah menjadi keuntungan tersendiri buat Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 ya. Terus yang kedua adalah ini adalah sebagai sebuah proses pembelajaran demokrasi yang baik ya. Istilah bahwa dalam politik itu tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan ya. Kepentingan di sini adalah dalam tanda kutip kepentingan yang positif ya. Ketika mereka menemukan visi misi kecocokan ya dalam memperjuangkan pembangunan bangsa ini ke depan, ya saya kira ya perbedaan-perbedaan itu ya tidak mesti harus menjadi penghalang, tetapi ya perbedaan-perbedaan itu adalah kita pinjam kata-katanya Rocky Gerung ya. Rocky Gerung seorang pengamat politik ya, dia mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu menjadi kekayaan bagi kita untuk berpikir ya, kekayaan bagi kita untuk berargumentasi ya. Jadi semoga proses deklarasi ini berlanjut ya sampai tuntas pemilu 2024 ya. Jangan sampai hari ini beralih dukungan ke Prabowo Subianto, tetapi besok atau lusa berganti nama lagi ya. Bukan lagi Prabowo mania, tetapi mungkin Anies mania kah, atau Puan mania kah, atau Airlangga mania kah. Dan saya kira Jokowi mania yang sekarang berubah menjadi Prabowo mania adalah kelompok relawan yang punya integritas. Oke, sahabat Karat Long Official sekalian, itulah sedikit ulasan singkat dari saya ya. Teman-teman silakan tanggapi, silakan sanggah, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap.